Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'jaza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersama-sama kita ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah yang disertai dengan kebahagiaan, kegembiraan. Satu bulan penuh pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, yang wajib, yang sunnah dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kepanjangan umur, keberkahan umur, supaya kita tetap sampai tahun depan tetap berjumpa dengan bulan Ramadan. Harapan kita, andai kata
pada saat ini umur kita 50 tahun, berharaplah, berdoalah kepada Allah supaya 50 tahun ke depan kita masih jumpa dan hidup pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari dari itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi yang kita harapkan mulai dari dunia ini, terlebih-lebih kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita ucapkan salawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang paling utama, khotib mengajak kepada kita hadirin, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kita meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai tentang puasa yang kita kerjakan 1 bulan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Harapan baik dosa yang kecil, baiknya dosa-dosa besar, kecuali dosa syirik, mudah-mudahan diampunilah dosa-dosa kita semua. Maka pada hari ini alhamdulillah, mulai dari tadi malam setelah melaksanakan sholat isya, takbir, kita memandangkan takbir, yaitu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Takbir yang kita baca adalah takbir kemenangan umat Islam seluruh dunia. Maka alhamdulillah berbangga kita, dan mulai dari tadi pagi pun tetap bertakbir, yaitu takbir kemenangan. Maka dengan takbir ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, zayyinu a'yadakum bitakbir, yang sebagaimana artinya hiasilah hari rayamu dengan bertakbir. Alhamdulillah di rumah bertakbir, kita hidupkan loudspeaker bertakbir, handphone bertakbir. Masya Allah, begitu bahagianya kita tadi malam sampai di pagi hari ini. Ternyata cara menghiasi Idul Fitri adalah dengan bertakbir. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mimbar ini khotib akan mengambil yaitu tema apa pendidikan yang kita dapat 1 bulan penuh selama kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan pendidikan ini tetap akan kita amalkan, dan di luar bulan Ramadan 11 bulan lagi tetap juga dapat kita amalkan bersama. Karena dengan amalan inilah yang akan membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal, baik ia laki-laki ataupun perempuan, ia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kehidupannya akan menjadi baik. Maka dalam hal inilah
dengan beramal 1 bulan penuh itu dapat kita amalkan, yaitu 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebahagiaan di dunia kita dapatkan dan juga kebahagiaan di akhirat nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pendidikan yang pertama? Tiada lain tiada bukan adalah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah mengejar target, yaitu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan ini maka surga akan menjadi tempat kita nantinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal jannata uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu akan menjadi tempat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka 1 bulan penuh, baiknya kita puasa di siang harinya, malamnya juga kita mendirikan sholat malam, termasuk sholat tarawih, witir, tahajud, kita tadarus Al-Quran. Itu bagian daripada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian di akhirat dapatlah kita kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah mendidik kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Karena di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwasanya puasa untukku, aku yang membalasnya. Abstrak dia, tidak ditampakkan oleh Allah pahala daripada puasa itu, berarti ini adalah mengajarkan keikhlasan buat kita. Maka dalam hal ini pendidikan yang kita dapat pada bulan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah apapun yang kita kerjakan maka haruslah dengan ikhlas. Karena apabila ada riya di dalam hati kita, maka ini akan merusak daripada segala ibadah yang kita perbuat, terkhusus apalagi ibadah puasa. Maka ini mendidik kepada kita hadirin, yaitu keikhlasan. Mudah-mudahan ini akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendidik kita menjadi orang yang sabar. Kita lihat mulai terbit fajar, tidak makan, tidak minum, harus beraktivitas juga, harus melaksanakan ibadah wajib seperti sholat juga, berusaha mencari nafkah. Ini mengajarkan kepada kita, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan haus, walaupun dalam keadaan ngantuk, tetap kita beraktivitas, bekerja apapun, beribadah apapun, tetap kita laksanakan. Maka itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kesabaran yang kita miliki. Maka dalam hal ini bisa dikatakan 1 bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita adalah supaya kita menjadi orang-orang yang penyabar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu bukan hanya mendapatkan ujian dan cobaan, tetapi sabar itu juga ketika taatnya kita kepada Allah saat beribadah harus disertai dengan kesabaran. Dan juga kesabaran yang ketiga adalah sabar meninggalkan segala bentuk kemaksiatan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pendidikan yang kita dapat adalah mujahadah, yaitu berjihad. Ternyata kita 1 bulan penuh sudah termasuk orang yang berjihad, yaitu orang yang berjuang. Di zaman Rasulullah ada peperangan, yaitu perang Badar. Ketika para sahabat dan Rasulullah pulang dari perang Badar, maka yang gembira karena dimenangkan pada saat itu peperangan.
Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masih adakah peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan Badar ini?" Apa kata Rasulullah? "Masih ada, wahai sahabatku. Peperangan yang paling besar daripada peperangan Badar ini adalah peperangan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ternyata kalau bukan perjuangan kita dari kita untuk kita, maka kita tidak dapat mampu melawan hawa nafsu. Maka dengan tunduknya hawa nafsu kita, yaitu dilaksanakan dengan berpuasa. Kalau kita lihat proses ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, begitu membangkangnya itu si nafsu. Ketika akal ditanya, "Wahai akal," kata Allah di dalam hadis kudusi, "Wahai akal, siapakah engkau dan siapa saya?" Akal menjawab, "Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku." Semoga kita dapat mencontoh sifat daripada akal ini. Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhan. Sadar diri kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cerdasnya akal ketika ada pertanyaan diberikan oleh Allah terhadap akal. Saya adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Ketika itu dipanggil nafsu, maka nafsu menjawab, "Siapakah engkau nafsu? Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Maka orang yang seperti ini adalah orang yang diperbudak oleh nafsunya. Maka hadirin sekalian, ternyata dilemparlah ini nafsu ke dalam penjara api neraka selama 100 tahun lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka sesudah habis masa vonis 100 tahun di dalam api neraka, diangkat kembali si nafsu. Ditanya oleh Allah, "Siapakah engkau dan siapakah saya?" Kata Allah. Tetap jawaban yang sama, "Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Lalu divonis lagi selama 100 tahun di dalam api neraka. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Maka dengan inilah melelehlah dan menunduklah yaitu nafsu, sehingga ditanya kembali baru dia menjawab, "Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku." Maka kita pun untuk menundukkan nafsu kita, mari dengan melaksanakan puasa, apalagi pada bulan Ramadan sebagai yang wajib. Dan untuk di luar bulan Ramadan, mari tetap kita menundukkan hawa nafsu kita, yaitu dengan berpuasa sunnah, baik Senin Kamisnya, sunnah Nabi Daudnya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, supaya tetap dapat kita mengendalikan hawa nafsu yang bersarang di dalam diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pendidikan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan adalah menjaga lisan. Ternyata kalau saat kita berpuasa, bukan hanya makan dan minum yang kita jaga, ternyata semua tubuh kita ini harus kita puasakan. Mata harus kita tundukkan melihat dari yang haram atau dilarang. Tangan harus kita stop mengambil harta orang lain yang bukan hak kita. Kaki harus kita stop melangkah ke tempat-tempat yaitu kemaksiatan. Lidah harus kita jaga, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berbentuk dosa, mencaci, memaki, menghina, menggibah, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis Rasulullah menyampaikan tentang yaitu ucapan yang harus kita jaga. Kalau tidak bisa kita jaga, akan merusak daripada puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa Allahi hajatun
fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Artinya siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa dan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah tidak menerima puasanya. Maka 1 bulan penuh ternyata itu mendidik kita agar jadilah orang yang selalu menjaga lisan perkataan dari perkataan-perkataan dosa yang menyakitkan di antara sesama kita. Seterusnya yang keenam, pendidikan yang kita dapat adalah mengendalikan amarah. Ternyata saat puasa juga ternyata kita diajarkan jangan jadi orang yang suka pemarah. Maka apabila marah tidak dapat kita kendalikan, kita khawatir puasa kita itu akan menghilang daripada pahala-pahalanya. Artinya pahala tidak kita dapatkan bila kita orang-orang yang tidak mampu dan bisa mengendalikan amarah. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Maka dalam satu hadis Rasulullah juga mengatakan, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Dan jika ada orang yang mengganggunya atau orang yang mencaci makinya, falyaqul, maka ia hendak mengatakan inni shaimun, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kalau bisa jadilah orang yang pemaaf, bukan orang yang pemarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sholat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang terakhir yang kami sampaikan. Harapan kita terhadap orang tua kita, baik dia laki-laki ataupun perempuan atau kaum muslimin dan muslimat, harapannya kita dapat saling bermaaf-maafan sebagai istri, yaitu meminta ampun, meminta maaf kepada suami. Sebagai anak, meminta maaflah kepada kedua orang tua, apalagi orang tua yang masih ada. Ayo meminta maaflah, karena ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Wahai generasi, marilah meminta maaf, meminta ampun, meminta ridho terhadap kedua orang tua. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, maka jangan sampai kita jadi anak yang durhaka, yang menyakiti hati kedua ibu dan bapak. Maka jumpai mereka nanti, jangan keluar rumah dulu, yaitu meminta maaflah, berjabat tanganlah dengan kedua orang tua. Kalau orang tua kita yang sudah tiada, ayo nanti selepas kita melaksanakan sholat Id, sesudah itu ayo ziarahi mereka. Hadirin jamaah sholat sunnah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam berjabat tangan ikhlas di antara sesama kita, maka itu menghapus dosa di antara keduanya. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Yang sebagaimana artinya, dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan kecuali mereka mendapatkan ampunan sebelum mereka berpisah, tetapi dengan harapan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan.
wal 'afina 'anil nas, berilah kemaafan terhadap manusia. Kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita, ayo kita berikanlah. Sedangkan Allah Maha mengampuni sebanyak dosa pun yang kita lakukan, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kami pribadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita adalah insan-insan yang menjadi orang yang beriman, yang selalu istiqomah, dan sampai kepada Allah kita nantinya kembali tetap adalah orang yang beramal ibadah. Mudah-mudahan saya khotib mencukupkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila pun kembali kepada Allah, surga adalah tempat yang terbaik buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalik ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah min ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا نافعا للدين والناس أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين وانصر من نصر الدين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.